Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah melihat orang lain atau seseorang, orang-orang kalau saling bertemu itu menyapa satu sama lain dengan ucapan-ucapan yang menurut kita atau menurut telinga kita itu kasar dan tidak nyaman di telinga kita. Tapi mereka itu melakukan dengan tertawa, sukacita, bergembira dan seterusnya. Mengapa begitu? Karena itu sudah menjadi habit mereka, sudah menjadi habitnya. Memang begitulah kebiasaan mereka kalau saling bertemu selalu mengucapkan kata-kata seperti itu dengan bergembira, dengan bersukacita. Mungkin karena sudah lama tidak ketemu atau sudah menjadi kebiasaan setiap kali ketemu memang begitu. Mengapa bisa demikian? Karena memang mereka membiasakan diri untuk itu. Nah, mungkin kita tidak nyaman, tidak suka, dan tidak enak lah mendengar itu. Karena itu firman Tuhan dengan jelas bahwa semua yang sedap didengar, semua itu kiranya yang menjadi pemikiran kita. Jadi pikiran kita selalu berpikir mengolah segala sesuatu yang nyaman, segala sesuatu yang enak, segala sesuatu yang nyaring didengar oleh orang lain kalau kita ucapkan ataupun kalau kita lakukan. Jadi kita harus membangun habit yang membuat semua orang itu senang setiap kali kita melakukan, setiap kali kita mengatakan, setiap kali memperdengarkan, setiap kali kita menyanyikan. Apa yang kita ungkapkan itu membuat orang lain itu mendengar dengan wah, nyaman sekali, enak di telinga dan juga enak dilihat mata. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, mestinya itu tadi, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Nah, dalam hubungan dengan apapun, dalam hubungan dengan siapapun, melihat peristiwa apapun dan melihat kejadian apapun, mengalami apapun dan peristiwa apapun, nah mestinya segala sesuatu yang sedap didengar, semua yang sedap didengar, itulah yang selalu ada di dalam pikiran kita. Dan ungkapan-ungkapan yang memang keluar dari lubuk hati terdalam yang sedap didengar, hendaklah itu juga yang menjadi habit kita, yang menjadi kebiasaan kita, sehingga dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam segala peristiwa, ungkapan-ungkapan itu merupakan ungkapan syukur, ungkapan sukacita, ungkapan kebahagiaan, ungkapan semangat, ungkapan damai, ungkapan rukun, ungkapan persahabatan, ungkapan yang membangun, ungkapan yang membuat orang lain itu terhiburkan, dikuatkan, diteguhkan, dikukuhkan. Nah, untuk itulah maka kita harus memikirkan semua yang sedap didengar, yang sedap didengar. Jadi, setiap kali orang mendengar, orang itu bersukacita, orang itu mengucap syukur, orang itu bergembira, orang itu kemudian mengucapkan terima kasih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi biarlah segala respon yang dari orang lain ditimbulkan dari perbuatan itu adalah respon positif, respon semangat, respon menghiburkan, respon yang mengungkapkan mereka mendapatkan solusi dan jawaban dari segala peristiwa hidup yang mereka sedang hadapi atau mereka sedang alami. Nah, untuk itu kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus memang diberikan kemampuan dan kapasitas oleh Tuhan supaya apa yang keluar dari lubuk hati kita dalam yang diisi oleh pikiran-pikiran yang positif, yaitu semua yang sedap didengar, itulah yang akan menggerakkan dan menjadi motor kehidupan kita, sehingga implementasi dan aktualisasi diri di hadapan dengan orang lain, dengan siapapun, itu menjadikan orang-orang itu sungguh-sungguh bersukacita, bersemangat, bersahabat dengan kita. Oleh karena itu betul-betul diperhatikan, ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, karena itu kita membawa damai. Nah, ucapan dan ungkapan kata-kata kita harus semua perkataan yang membuat orang lain itu hidup dalam kedamaian dengan siapapun, bahkan juga membuat orang itu tersadarkan untuk apa yang sedang telah dilakukannya, yang itu memang di luar daripada etika, moral, dan kelayakan, didasarkan pada kehidupan keagamaan. Karena itu orang-orang yang demikian memerlukan mendengarkan segala sesuatu, melihat segala sesuatu yang positif, yang menggetarkan, yang menggerakkan, yang mengingatkan, yang membukakan pikiran hati mereka. Itu semua akan bisa terjadi apabila kita yang ada bersama-sama dengan mereka. Segala ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita digerakkan oleh pikiran dan hati, yaitu semua yang sedap
didengarkan. Bapak Ibu, selamat menjadi berkat bagi orang lain. Bila ungkapan kata, pernyataan, dan hidupmu membuat orang lain diberkati, sukacita, bergembira, semangat, dan dihiburkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.